Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anallahu ya'alina al-jadid bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ila anqal sampai sifat selesai ya? Fatona? Belum? Wajib bagi Nabi, wajib bagi para Rasul alaihimussalatu wassalam bersifat fatonah atau cerdas. Cerdas bagi para nabi maknanya akalnya nabi itu berlipat-lipat ganda dibandingkan akalnya orang biasa. Nabi itu kecerdasannya melebihi kecerdasannya seluruh manusia. Kalau mau diukur ukuran pinternya kita sama pinternya Nabi ya bukan bandingan. Kalau dibilang jenius, Nabi di atas jenius. Cerdasnya, yang dimaksud cerdas itu bukan mengetahui segalanya, bukan. Nabi itu tahu apa aja, bukan. Tapi cerdas itu maknanya akalnya Nabi mampu
menghujjah, mampu memberikan argumentasi kepada orang-orang kafir ketika menjelaskan tentang agama yang disampaikan. Karena setiap rasul itu misinya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misinya menyampaikan berita dari Allah. Nah, banyak orang-orang kafir yang tidak percaya. Banyak orang-orang kafir yang lalu menolak. Nah, Nabi selalu bisa menghujjah gitu loh, memberikan argumentasi untuk menjelaskan bahwa yang dibawanya itu benar, yang dibawanya itu dari Allah, dia tidak mengada-ngada, itu disampaikan oleh Nabi. Dia nggak ada Nabi yang ketika menyampaikan terus ketika ada yang melawannya Nabi itu diem aja, saya nggak tahu, udah ini mas saya nyampein doang begini, nggak ada begitu. Selalu bisa menghujjah, namanya berargumentasi. Itu terjadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan mereka semuanya kecerdasan di atas rata-rata. Atau fatona itu ada yang mengatakan lagi, kalau sudah menerima ilmu lengket, nggak keluar lagi atau nggak pernah lupa lagi. Jadi kalau sudah dapat paham, udah sampai selamanya nggak ada lupanya. Maka Nabi itu mengingat seluruh kejadian yang terjadi pada dirinya walaupun dia masih bayi. Coba saya mau nanya, ada nggak yang ingat kejadian waktu dia disusuin sama emaknya? Kamu ingat? Hah? Waktu kamu disusuin mak kamu masih ingat nggak kamu? Ingat? Saya nanya, ingat? Enggak? Berarti umum sama orang lain biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat ketika dia masih ditetein sama maknya. Ditanya, ya Rasulullah, apa benar waktu engkau disusuin dulu sama ibundamu, engkau hanya mengambil satu buah susunya, tidak mengambil dua yang lainnya? Kata Nabi, iya betul. Loh, masih ingat? Iya betul, kata Nabi. Kok begitu, kenapa? Karena saya punya saudara sesusu banyak. Kalau saya ambil semua, yang lain gak kebagian. Jadi Nabi waktu kecil saudara sesusunya kan banyak, makanya yang diambil hanya satu. Yang lain mengambil air susu yang lainnya. Itu kecilnya aja adil begitu. Itu kecilnya Nabi itu begitu. Nabi Yahya alaihissalam ketika masih kecil, Nabi Yahya itu jadi nabi sejak kecil. Sejak usia 10 tahun, belasan tahun, diajak main sama kawan-kawannya. Yahya, ayo kita main yuk. Apa kata Nabi Yahya? Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain-main. Kecilnya Nabi begitu. Nabi Musa alaihissalam menghujah kepada Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam menghujah kepada Namrud. Ketika Nabi Ibrahim datang, Nabi mengatakan, Namrud, saya utusan Allah, diperintah datang kepada engkau untuk mengingatkan kamu jangan zalim, jangan berlebihan, kembalilah ayo kepada Allah. Kata Namrud, saya, Tuhan itu saya, nggak ada yang lain lagi. Kalau kamu Tuhan yang menguasai Mesir ini, berarti kamu juga menguasai matahari dong. Iya. Kalau kamu penguasa matahari, colong coba matahari sekali saja terbitkan dari barat. Wah, nggak sanggup saya. Berarti bukan kamu penguasa matahari, bukan kamu Tuhan berarti.
Kalau kamu memang Tuhan, kamu bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan mematikan. Kata Fir'aun, kata Namrud apa? Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dia ambil 2 tahanan dari penjara, yang satu dilepaskan hidup, yang satu dibunuh, dimatiin. Tuh, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, kata Namrud. Oh bukan begitu, ini yang sudah kamu matiin, coba hidupin lagi. Wah nggak sanggup saya. Oh bukan Tuhan kamu berarti. Itu hujahnya para nabi begitu, hingga mereka tersadarkan. Banyak orang yang lalu sadar. Sampai Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil, dihancurkan, disisain patung yang gede. Namrud marah, dipanggil Nabi Ibrahim, dihadapkan ke seluruh rakyatnya. Dipanggil itu enggak 4 mata, itu enggak. Panggil Nabi Ibrahim, panggil Ibrahim, kumpulkan rakyat biar dia menjawab depan rakyat. Nabi Ibrahim, oh kesempatan, enggak usah dakwah ke sono-sono. Rakyat sudah kumpul semua, jawab dia. Ibrahim, apa betul kamu yang ngancurin patung-patung? Tasik apa? Itu tanya aja yang gede itu, yang gede itu yang menghancurkan. Kok bisa? Goloknya aja, kampaknya ada pada yang gede. Itu yang gede nggak seneng kalian nyembah yang kecil-kecil dihancurin. Kamu jangan mengada-ngada lah Ibrahim. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja. Marah Namrud digituin. Ibrahim, ini bisu, tuli, buta. Kenapa kamu suruh kami menanya kepada dia? Kalau sudah tahu bisu, buta, tuli, kenapa disembah? Wah itu tujuan. Itu kalimat itu menyadarkan banyak rakyatnya Namrud yang lalu masuk agama Islam. Itu cerdasnya Nabi menghujah. Nabi Musa alaihissalam datang ke Fir'aun begitu. Fir'aun, kamu bukan Tuhan. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Gak ada Tuhan lagi selain saya. Nabi Musa nanya, Fir'aun, kalau kamu memang Tuhan, terus bapak kamu dulu, kakek kamu dulu, Tuhannya siapa? Masa ada Tuhan lahirnya belakangan? Bapaknya nggak bertuhan dong, kakeknya nggak bertuhan dong. Nanti Nabi Musa menghujah bahwa Fir'aun mengaku Tuhan itu mengada-ngada karena dia dilahirkan oleh bapaknya, oleh kakeknya yang mereka semuanya bukan Tuhan. Bagaimana kakeknya manusia, bapaknya manusia, kok anaknya melahirkan jadi? Itu menyadarkan banyak kaumnya Nabi Musa. Jadi itu hujah-hujah para nabi yang begitu cerdas, yang mengingatkan banyak manusia. Sampai baginda kita Nabi Muhammad SAW begitu pula berhujah. Ngomong sama orang Arab, ini patung-patung ini Tuhan kamu bukan? Iya Tuhan kami ini. Lah kalau nanti hidungnya copot gimana? Ya kami perbaiki. Lah kalau bajunya kotor gimana? Kami cuci, kami pasangkan kembali. Lah kalau kamu itu yang ngurusin patung-patung ini, mestinya yang lebih layak jadi Tuhan itu kamu. Patung ini jadi hamba kamu. Kenapa? Yang namanya Tuhan itu mengurus hamba-hambanya, Rabbul Alamin. Allah itu, Tuhan itu mengurus seluruh makhluknya. Lah kalau Tuhan kamu yang ngurusin, namanya kebalik. Kamu yang jadi Tuhan harusnya. Nabi nanya, kan zaman itu zaman apa? Perbudakan. Kata Nabi, enakan mana punya satu tuan atau 2 tuan? Yang namanya budak itu paling enak kalau punya 1 tuan. Selesai diperintah yang ini, istirahat. Nunggu perintah berikutnya. Diperintah lagi, selesai, istirahat. Lah kalau tuannya 2, ini baru selesai, dipanggil tuan yang ini baru selesai,
Panggil lagi tuan yang ini. Kalau nggak berlawanan, nah kalau berlawanan, yang satu ngomong kamu sekarang tidur, kamu sekarang bangun, kan keder juga ini. Yang mau saya ikuti tuan yang mana? Kata Nabi, kalau punya 2 tuan saja kamu bingung, apalagi Tuhan kamu banyak begini di Mekah. Ada 360 patung. Gimana kamu mau jadi tuan mereka satu-satu? Maka Nabi mengajarkan Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Maka banyak hamba yang tersadar dengan ingatan Nabi tersebut. Masih mudanya Nabi, ya, masih belum kawin, masih usia belasan tahun, itu sudah membuat heboh orang-orang Arab. Masa itu orang Arab lagi apa? Renovasi Ka'bah. Ketika renovasi Ka'bah, yang paling penting dari renovasi itu pemindahan Hajar Aswad. Semua berlomba-lomba ingin memindahkan Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempatnya. Lah orang Arab itu kabilahnya banyak. Masing-masing suku itu pengen meletakkan semua. Hingga enggak terjadi kesepakatan siapa yang akan meletakkan, ribut terus tuh. Sampai ada satu usulan, udah begini aja. Nanti yang pertama datang ke Ka'bah besok pagi, dia yang akan memindahkan Hajar Aswad. Begitu pagi orang sudah berlomba-lomba, yang muncul di situ Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad yang berhak pertama kali meletakkan Hajar Aswad. Tapi Nabi cerdas. Nabi buka sorbannya, Nabi letakkan gelar, diletakkan Hajar Aswad di atasnya, dipanggil semua ketua suku. Pegang ujung sana, pegang. Wah, mereka ngangkat sambil bangga memindahkan Hajar Aswad sampai ke dekat Ka'bah. Baru Nabi ambil lagi, diletakkan ke tempatnya. Enggak ada yang protes satupun. Semua setuju dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Itu bagian dari apa? Kecerdasannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mustahil para nabi itu bodoh. Maknanya mustahil nabi itu pikirannya lemot gitu loh. Kalau ditanya, nggak ada begitu, nggak ada. Nabi ditanya, coba ulangin saya kurang paham, nggak ada begitu. Nabi ditanya, ya jawab cerdas. Kadang malah ditanya, pertanyaannya sama, jawabannya kadang beda. Kenapa? Karena Nabi tahu tujuannya yang nanya tadi kemana gitu loh. Kalau kita kan nanya itu ya jawabnya itu, besok nanya lagi ya itu lagi jawabnya, karena kita nggak tahu maksud si penanya. Nabi ditanya begini, mata sa'ah ya Rasulullah. Wahai Nabi, kiamat itu kapan? Kata Nabi, ente nanya-nanya kiamat itu udah punya persiapan apa? Amal apa? Saya nggak punya banyak amal ya Rasul. Saya cuma punya satu amal apa? Cinta sama Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, kalau jawab apa? Sungguhnya orang yang cinta itu bersama orang yang dicintai. Besok nggak lama nanya lagi, orang lain lagi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kehancuran itu, kapan ya Rasulullah? Sahabat yang lain protes, udah ditanya kemarin, ngapain nanya lagi kamu? Jadi nggak ada sahabat nanya soal yang sama 2 kali, nggak ada. Ini kok nanya soal yang sama, kata Nabi. Dijawab, fantadirus sa'ah idza wudi'al amru li ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Apabila suatu perkara diletakkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya.
Ayo. Bukan hancur kiamat kubro, bukan, ada kiamat kecil. Apa itu? Negara dipimpin sama bukan ahlinya akan hancur. Lurah dipimpin yang bukan ahlinya akan hancur. RT aja nggak usah jauh, dipimpin yang bukan ahlinya akan, itu namanya fantadirus. Itu jawaban Nabi ketika ditanya. Jadi nggak ada Nabi yang lemot pikirannya, nggak ada. Semua Nabi diberikan oleh Allah pikiran yang cerdas. Selesai kita bahas sifat yang wajib bagi Rasul yang jumlahnya ada berapa? 4. Sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Lawannya juga 4 yang mustahil bagi Nabi. Apa yang mustahil? Mustahil bohong, mustahil berkhianat, mustahil menyembunyikan berita dari Allah, dan mustahil bodoh. 4 yang wajib ditambah lagi 4 yang mustahil. Jumlahnya ada 8. Nanti ditambah lagi 1 lagi perkara jaiz. Kenapa sih kok harus wajib, mustahil, jaiz, Bib? Kok nggak wajib aja taunya? Atau nggak mustahil aja? Kenapa kok harus wajib, mustahil, dan jaiz? Karena kita memandang Nabi dengan akal. Beda nih kalau memandang Nabi pakai mata, beda. Memandang sesuatu itu sesuai dengan alatnya. Contoh, gelas. Kalau kamu pandang gelas ini pakai mata, yang kamu lihat apa? Kamu kalau mandang gelas pakai mata, yang kamu lihat apa? Bunder. Apalagi? Bening. Ya. Ketemu apa? Warnanya ketemu. Pakai apa? Mata. Apalagi? Bentuknya juga ketemu. Pakai apa? Mata. Jadi mata nggak hanya lihat warnanya saja, mata juga lihat bentuknya. Itu kalau lihatnya pakai apa? Mata. Beda kalau kamu lihat gelas ini pakai akal. Apa yang pasti, yang wajib pada gelas ini apa? Yang wajib pada gelas ini apa? Tempat air bulat. Ada nggak gelas kotak? Ada, berarti nggak wajib bulat dong. Yang wajib apa pada gelas ini? Bertempat. Mau gelas dari Amerika, dari Saudi, gelas dari neraka sekalian, pasti bertempat. Itu pandangan akal begitu. Lah yang mustahil, yang nggak akan mungkin terjadi pada gelas ini apa? Tidak bertempat. Kamu cari kemana aja nggak ada gelas yang tidak bertempat. Semua gelas pasti bertempat. Itu pandang akal begitu. Yang wajib dijumpai, wajib itu sesuatu yang selamanya harus begitu, nggak berubah lagi. Selamanya kamu cari gelas, selalu gelas itu pasti bertempat. Mustahil ada gelas yang tidak bertempat. Lah yang jaiz, jaiz itu boleh-boleh saja pada gelas apa? Boleh bunder, boleh bening. Karena gelas itu
putih ya boleh, biru juga boleh, kuning ya boleh ya. Kotak boleh enggak? Persegi boleh? Boleh. Nah, itu namanya apa? Jaiz. Pinter kamu. Itu cara pandang akal. Akal melihat Nabi juga nemunya 3. Yang wajib pada Nabi apa? Nabi itu pasti selamanya sidik. Gak akan mungkin Nabi itu bohong selamanya. Itu namanya apa? Wajib. Apalagi yang wajib pada Nabi? Tablek. Apalagi yang wajib? Amanah. Apalagi? 4 ini sifat yang selamanya pasti ada pada Nabi. Selama Nabi itu hidup. Selama Nabinya hidup, 4 sifat ini tidak pernah terpisah dari dirinya. Lawannya apa? Mustahil. Selamanya Nabi itu mustahil bohong, mustahil bodoh, mustahil berkhianat, mustahil menyembunyikan satu berita. Itu selamanya. 4 yang wajib, 4 yang mustahil. Itu kalau kamu mandang Nabi pakai akal. Lah yang jaiz, apa yang jaiz pada Nabi? Yang jaiz pada Nabi ada 1, apa? Bersifat manusia. Makan, minum, tidur, kawin, kerja, semua sifat-sifat manusia itu hukumnya apa? Jaiz bagi Nabi. Gitu loh. Bukan wajib, bukan mustahil. Nabi makan boleh enggak? Apa wajib? Hah? Jaiz. Nabi minum? Jaiz. Kok jaiz kenapa? Kan tadi diomong wajib itu sifat yang tidak mengalami perubahan. Kalau Nabi wajib makan, yang terjadi apa? Makan terus nanti Nabi kerjaannya. Kalau Nabi wajib minum, minum terus kerjaannya. Maka makan bagi Nabi hukumnya jaiz. Makan ya boleh, enggak makan boleh. Minum bagi Nabi jaiz. Artinya sesuatu yang terjadinya itu terkadang-kadang gitu loh. Tidak terjadi untuk terus menerus begitu, enggak. Sesuatu yang terjadinya terus menerus dalam ilmu tauhid namanya apa? Wajib. Kalau jaiz terjadi ya boleh, tidak terjadi juga boleh, namanya jaiz. Jadi 3 ini jangan sampai kita lupa. Wajib, mustahil, jaiz. Jadi ngaji tauhid itu enggak lepas dari 3 ini. Mau bahas Allah, yang dibahas 3 ini. Mau bahas Nabi, yang dibahas 3 ini. Mau bahas kita, mau bahas gelas, yang dibahas 3. Wajib, mustahil, jaiz. Jadi kalau kamu ngaji tauhid kok enggak ada wajib, mustahil, jaiz, tinggal aja pengajiannya, mesti bohong. Bukan ngaji tauhid itu. Karena ngaji tauhid mau sampai kepada mengenali prinsip dasar mengenal Allah dan prinsip dasar mengenal para nabi alaihi wassalatu wassalam. Apa prinsipnya? Ya 3 ini. Yang wajib bagi Allah mana? Yang mustahil bagi Allah mana? Yang jaiz bagi Allah mana? Yang wajib bagi Nabi mana? Yang mustahil mana? Yang jaiz mana? Sudah 3 itu saja. Hingga ketika kita tahu semua 3 ini, kita bisa membedakan yang satu dengan yang lain. Artinya kita akan tahu mana yang Tuhan,
mana yang bukan Tuhan, mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Dari mana taunya? Dari tiga ini, yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Ada orang kok ngaku nabi, siapa namanya? Sodek. Siapa lagi? Ada Lia Edan, ada Mukidi, siapa lagi? Tukimin. Lah kita lihat, ada enggak 4 sifat ini? Sidik, tabligh, amanah, fatona. Ada enggak sama dia? Gitu dong. Kalau ada sama dia, ya dia nabi. Kalau enggak ada, ya mustahil nabi. Gitu dong. Kita sudah punya ciri namanya tahu yang pasti pada seorang nabi, hingga kamu nggak akan dibohongi, gitu loh. Walaupun dia ngaku begini, saya nabi, saya sudah punya ciri seorang nabi, nggak akan tertipu dengan nabi. Makanya dulu Bani Israel itu kalau ngelihat nabi, Bani Israel nih, nabi yang turun di kaum Bani Israel itu jumlahnya ribuan nabi. Yang turun ke orang Arab berapa? 1, cuma Nabi Muhammad SAW. Kalau Bani Israel ribuan nabi. Hingga orang Israel itu kalau ngelihat nabi sama kayak kamu ngelihat Habib. Ngerti? Oh Habib nih. Tahu dari jauh itu cirinya tahu. Habib nih. Oh ini bukan Habib nih. Itu saking tiap waktu ketemu sama nabi. Cuma namanya Bani Israel, namanya orang Yahudi, adalah orang yang paling banyak mengingkari janjinya kepada para nabi. Asal ketemu nabi, ya nabi, panggil salaman komplit. Anak saya sakit ya nabi, tolong disembuhkan. Enggak, udah saya janji ntar kalau sembuh saya akan ibadah taat. Bener ya? Iya. Sembuhin, dipegang, disentuh, sembuh. Lalai, ingkar. Itu Bani Israel begitu. Ya nabi, ini tanah saya sekarang tandus, nggak tumbuh apa-apa, nggak bisa ditanemin, tolong doakan ya nabi. Didoain, subur, ingkar lagi. Itu begitu. Kenapa? Tahu nabi itu bisa begitu, jadi dimanfaatkan sama mereka. Itu khianatnya kaum Yahudi kepada nabi-nabinya begitu. Makanya dulu waktu Abu Jahal mengatakan kalau kamu nabi, coba gunung Uhud rubah jadi emas. Itu mau memanfaatkan nabi sebenarnya. Datang Jibril alaihissalam, jangan diturutin Muhammad. Dia hanya pengen gunung emasnya doang, nggak pengen iman kepada kamu. Maka Nabi tidak merubahnya jadi gunung emas. Kalau Nabi doa, ya Allah rubah jadi gunung emas, jadi gunung emas. Abu Jahalnya, Abu Lahabnya nggak iman. Wah, akhirnya perang ngurusin gunung, apa nggak rame akhirnya buat rebutan sedunia gunung emas. Jadi Nabi tahu, cerdas. Oh ini mau manfaatin saya nih. Oh ini mau bohong nih. Oh ini. Itu cirinya kenabian. Jadi selalu yang kita bahas ada 3, wajib, mustahil, jaiz. Jadi nggak lepas dari 3 perkara tersebut ya. Selesai kita membahas sifat-sifat para nabi. Sekarang tinggal apa? Dalil. Apa buktinya kalau nabi itu sidik? Adapun yang membuktikan, yang menunjukkan atau dalil bahwa nabi
dan para rasul itu wajib bersifat sidik atau benar di dalam berbicara. Apa dalilnya? Dalilnya adalah menggunakan kias atau pengandaian. Caranya gimana? Andai apabila para nabi itu boleh berbohong atau pernah berbohong di dalam berbicara, maka berarti Allah juga berbohong. Tulis apa? Dalil sidik. Apa dalilnya? Kalau Nabi berbohong, maka Allah juga berbohong. Coba, benarnya Nabi digandengkan dengan benarnya Allah. Kalau Nabi bohong, Allah bohong. Karena Allah itu mustahil bohong. Mungkin nggak Tuhan bohong? Tuhan bohong mungkin nggak? Bohong itu sifat yang baik apa yang nggak baik? Sifat yang mulia apa sifat yang rendah? Maka sifat bohong nggak mungkin menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mungkin bohong, maka para nabi juga nggak mungkin bohong. Coba nih, digandengkan antara kalau nabi bohong, Allah juga bohong. Kalau nabi benar, Allah benar. Ini digandengkan. Gimana sih kok bisa benarnya nabi digandengkan dengan benarnya Allah? Karena yang membenarkan kalau dia itu nabi adalah Allah, gitu. Allah yang membenarkan para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang membenarkan pengakuan mereka sebagai seorang nabi. Dengan apa Allah membenarkan mereka? Allah membenarkan mereka, Allah menyetujui pengakuan mereka dengan apa? Dengan meletakkan mukjizat. Semua nabi pasti diberi oleh Allah yang namanya mukjizat. Allah tidak pernah meletakkan mukjizat kepada yang bukan nabi. Yang dipilih oleh Allah untuk dikasih mukjizat semua hanya para nabi. Jadi mukjizat itu adalah bentuk stempel atau pembenaran Allah kepada nabinya. Kalau tidak ada pembenaran, berarti Allah tidak mengakui dia sebagai seorang nabi. Ya. Jadi Allah membenarkannya dengan meletakkan mukjizat. Apa mukjizat itu? Apa mukjizat? Apa? Dalil sidik adalah kalau Nabi bohong maka Allah bohong. Maka Allah membenarkan Nabi dengan mukjizat. Apa mukjizat? Mukjizat itu perkara yang menyalahi kebiasaan manusia. Perkara yang di luar
kebiasaan manusia yang fungsinya untuk melawan musuh, untuk menantang musuh. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang dimiliki hanya para nabi, yang fungsinya untuk melawan atau menantang musuh-musuhnya. Namanya apa? Mukjizat. Kayak begini contohnya, gambarannya. Ada seorang datang ke desa ini. Tiba-tiba dia mengaku saya utusan presiden. Semua orang yang tidak mengenal dia pasti akan nanya, kok kamu tiba-tiba ngaku utusan presiden, buktinya mana? Itu kan? Yang dibutuhkan apa? Bukti, dalil kalau kamu seorang utusan presiden. Lalu dia ngomong, kalau kamu pengen bukti, besok jam 9 pagi semuanya kumpul. Presiden akan datang. Begitu besok jam 9 kumpul semua rame. Pas jam 9 presidennya datang. Kuceluk. Begitu presiden datang, naik mimbar presiden, presidennya ngomong, ini orang ini betul-betul utusan saya. Kira-kira masih ada yang nggak percaya nggak? Semuanya Kenapa? Karena langsung presiden yang ngomong, ini betul-betul utusan saya. Para nabi juga begitu. Ketika mereka diminta bukti, buktikan dong kalau kamu utusan Tuhan, utusan Allah. Kata Nabi, besok semuanya kumpul, undang semua orang, saya akan buktikan kalau saya utusan Allah. Begitu kumpul semuanya, Nabi nantang. Bukti apa yang kalian minta untuk saya tunjukkan kalau saya seorang nabi, seorang rasul. Kata mereka, coba kalau kamu bisa itu bulan turun. Bulan suruh turun. Enggak terima lagi, sudah turun, belah jadi 2. Kira-kira ada manusia yang sanggup? Kok apalagi nurunin, apalagi belah rembulan, ya Allah. Maka Nabi minta, ya Allah, turunkanlah rembulan sebagai bukti aku adalah nabimu. Maka turunlah rembulan. Ketika rembulan diturunkan, sama saja Allah ngomong, orang ini betul-betul utusan saya. Mana buktinya? Allah membenarkannya dengan menurunkan rembulan. Gitu loh. Terus, ya Allah, belahlah bulan ini sebagai bukti aku utusanmu, ya Allah. Dibelah rembulan itu oleh Allah. Tandanya apa? Allah membenarkan kalau dia adalah utusannya. Loh, gitu loh. Jadi kalau Nabi bohong, maka Allah juga, kenapa? Karena Allah memberinya mukjizat.
Tandanya Allah membenarkan kalau dia betul-betul utusan Allah. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Jadi Allah tidak akan memberikan mukjizat kepada yang bukan nabi. Umpamanya saya bukan nabi. Ya Allah, turunkan rembulan sebagai bukti saya utusanmu. Turun nggak rembulan kira-kira? Ya nggak turun, wong ente bukan nabi. Allah tidak akan membenarkannya, gitu loh. Nabi Isa alaihissalam, ya Allah, kalau hidupkanlah orang mati ini ya Allah sebagai bukti aku utusanmu. Maka disentuhlah orang mati itu sama Nabi Musa, Nabi Isa, bangkitlah dia kembali hidup. Apa namanya itu? Mukjizat. Allah membenarkan kalau Nabi Isa adalah utusan Allah. Tapi orang Nasrani salah tanggap. Begitu lihat mayatnya hidup, wah kamu Tuhan. Repot. Saya bukan Tuhan. Nggak mungkin. Tidak ada yang bisa menghidupkan orang kecuali Tuhan. Saya Nabi. Enggak, dipaksa jadi kan repot ini. Jadi mukjizat itu enggak selamanya membawa kebaikan, kadang jadi fitnah. Tadi ada orang datang ke Nabi Isa, enggak ada bola matanya, bukan sakit mata, bukan. Bola matanya enggak ada. Nabi Isa ambil tanah liat, dibulet-bulet, masukin celep, melek jadi mata. Kata mereka apa? Kamu Tuhan, kamu Tuhan. Dia nggak melihat itu sebagai mukjizat. Coba. Nabi Isa ambil lempung, jadi burung terbang. Kamu Tuhan. Itu apa namanya? Mukjizat gitu. Jadi Allah menunjukkan kalau ini seorang nabi, dengan tanda Allah memberi mukjizat kepada mereka satu persatu, semua diberi mukjizat. Tidak ada satu nabi pun yang tidak punya mukjizat, nggak ada. Semua nabi punya mukjizat. Kenapa? Karena itu tanda dari Allah. Kalau nggak ada tanda itu, maka nggak ada bukti dia seorang nabi. Kalau cuma sidik, tabligh, amanah, fatonah, sahabat juga sidik, tabligh, amanah, fatonah. Tapi sahabat nggak punya mukjizat, maka dia bukan seorang nabi. Nyambung, nyambung. Sebaliknya coba kita lihat, ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Kenal? Enggak? Mau kenalan? Namanya Musailamah seseorang yang mengaku nabi di zaman Nabi masih hidup. Coba Musailamah nulis surat untuk Nabi Muhammad. Muhammad, kamu nabi, saya nabi. Kita bagi umat. Kamu yang di Mekah, yang di Yaman urusan saya. Ini ada nabi bagi tugas, yang nugasin dirinya sendiri kan repot. Maka Musailamah juga sama. Banyak dituntut juga sama kaumnya, sama umatnya untuk mengeluarkan mukjizat. Ada seseorang datang ke Musailamah. Musailamah, wahai Nabi Musailamah, tuh lihat Nabi Muhammad. Ada orang yang sakit mata, bahkan ada yang sampai matanya copot, dimasukkan lagi oleh Nabi dan disembuhkan. Ya, ada seorang sahabat ikut perang, kecolok panah matanya, ditarik keluar matanya, dibawa ke Nabi. Ya Rasulullah, mata saya copot ya Rasulullah. Kata Nabi, udah nggak apa-apa, ntar di surga diganti mata yang bagus. Nggak mau ya Rasulullah, nggak mau. Kenapa? Kalau saya begini, istri saya nanti nggak mau sama saya lagi ya Rasulullah.
Ya udah, diambil mata sama Nabi, dimasukkan kembali, diusap kembali sedia kala. Sampai mati nggak pernah sakit mata orang itu. Mata mukjizat. Musailamah begitu, ada orang sakit mata, Nabi Musailamah, coba sembuhkan saya, mata saya. Diusap sama Musailamah, bukan sembuh, buta. Tandanya apa itu? Allah tidak membenarkannya. Datang lagi, ada orang kalau masih bayi itu sering namanya ditahnik. Tahu tahnik? Dikasih apa? Kurma. Ntar diusap rambutnya sama Nabi, doain ya Rasul biar rambutnya tebel, biar anaknya sehat, biar. Ada yang datang ke Musailamah, doakan anak saya biar sehat badannya, rambutnya biar cantik tebal. Diusaplah rambutnya oleh Musailamah, pulang rontok. Rontoknya nggak saat itu, nggak sampai mati, nggak tumbuh rambut lagi. Coba tandanya apa itu? Allah tidak membenarkannya. Ada sebuah sumur, Nabi dalam perjalanan, sumurnya begitu dideketin asin. Di Arab kalau sumur asin dikasih tanda langsung tidak boleh diminum walaupun untuk hewan. Kenapa? Bahaya. Nabi datang sama Nabi diludahin, wih, ludah Nabi nempel, tawar langsung airnya, diambil untuk minum hewan, untuk wudhu. Apa namanya? Mukjizat. Musailamah nyoba begitu. Musailamah, ini sumur, coba kamu doain biar keluar. Doa Musailamah. Keluarnya sampah, keluarnya comberan. Jadi Allah tidak membenarkan mereka. Jadi semua nabi itu dibenarkan oleh Allah. Maka dikatakan tadi, kalau nabi itu bohong, berarti Allah juga bohong. Kenapa? Karena Allah yang ngomong, hei hambaku, ini betul-betul utusanku, maka ikuti dia. Yang ngomong siapa? Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ada orang yang ngaku-ngaku menyembah Allah, tapi nggak mau ikut Nabi Muhammad. Kata Allah apa? Kalau kamu penyembah Tuhan, penyembah aku, menyembah Allah, ikuti Nabi Muhammad. Allah yang nyuruh kita untuk ikut Nabi. Kenapa? Karena Allah membenarkan kalau dia betul-betul utusannya. Nyambung? Jadi buktinya para nabi itu pasti benar kalau ngomong, buktinya apa? Mukjizat. Karena Allah membenarkan mereka dengan mukjizat, maka mereka pasti benar, omongannya pasti benar, gak akan ada kebohongan pada mereka. Andai ada nabi yang bisa bohong, Allah gak menjadikan sebagai utusan. Allah tahu ini mah pembohong, ngapain dijadikan utusan. Maka Allah memilih seseorang itu menjadi utusannya, itu bukan pilihannya kayak begini, bukan cari mana ya nabi ya, oh itu nabi kamu jadi nabi. Nggak ada, nggak begitu. Nabi itu disiapkan oleh Allah sejak lahir, sudah dijaga oleh Allah, dicetak untuk jadi seorang nabi gitu. Maka dari bayi udah maksum, dijaga, dirawat sampai dia gede, baru dikasih mukjizat. Selesai,
Kita membahas dalil yang pertama, wajib para nabi bersifat sidik. Jadi ucapan nabi itu sidik, tabligh, amanah, fatonah enggak sembarangan. Sekarang kita tahu nabi itu sidik, nabi itu benar karena Allah membenarkan mereka. Andai tidak ada pembenaran dari Allah, kita tidak akan mengakui dia sebagai seorang nabi. Orang yang hidup di zaman nabi ketika lihat mukjizat, kata mereka apa? Sihir. Ini tipuan ini. Berarti catat nih. Sono. Perkara yang luar biasa itu enggak cuman mukjizat. Tulis perkara luar biasa. Satu, mukjizat. Dua, karomah. Tiga, maunah. Empat, sihir. Empat, istijrot. Lima, sihir. Enam, ihanah. Ihanah. Mukjizat terjadinya pada siapa? Khusus pada para nabi. Ini juga luar biasa kan? Tapi mukjizat tidak pernah Allah letakkan pada selain nabi, enggak ada. Yang kedua, karomah. Karomah perkara yang luar biasa sama, tapi terjadinya pada para wali, pada orang-orang yang diberikan oleh Allah menjadi kekasihnya Allah, maka diberi mereka apa? Karomah. Tapi bedanya karomah itu enggak untuk nantang musuh. Kalau mukjizat ditantang siapa? Saya nabi. Ingin mukjizat apa kamu? Kalau wali nggak bisa begitu, gua wali. Ini keramat gua nih, nggak ada begitu, nggak ada. Karomahnya wali itu disimpan. Kalau ada orang yang ngeliat, baru tahu, oh ini wali, gitu loh. Nggak ada wali nantang, gua wali, wali mah loh. Nggak ada. Wali murid paling ente begitu. Nah, wali kok nantang-nantang begitu, nggak ada. Kenapa? Karomah bagi wali itu disembunyikan. Terus yang ketiga namanya maunah. Apa maunah? Hal yang luar biasa yang Allah jadikan pada orang soleh, pada orang-orang yang Allah jadikan dia hamba yang baik. Kayak apa contohnya? Punya toko di pasar, pasarnya kebakaran, toko kamu nggak kebakaran, itu maunah namanya, pertolongan. Dia nggak tahu tidur di rumah dia, begitu berita, pasar kebakaran, toko kamu doang yang nggak kebakaran, masya Allah kok bisa ya? Namanya apa? Maunah. Naik mobil, satu mobil kecelakaan, kamu doang yang selamat, namanya apa? Maunah. Itu Allah menolong namanya, bukan karomah itu. Dan dia nggak tahu kalau dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat namanya apa? Istijrot. Sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang fasik. Kayak apa contohnya? Nggak mempan di bacok, nggak mempan ditembak, nggak mempan di apa?
cukur. Hasil apa dia? Hasil ritual. Habis tapa 40 hari nggak mempan dibacok, namanya apa? Istijrot. Istijrot itu apa? Istijrot itu pemberian dari Allah tapi disertai ancaman. Allah yang ngasih. Ada orang doa sama Allah seminggu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pengen gak mempan dibacok, ya Allah. Pengen kayak tiang listrik, ya Allah. Dibacok ting bunyinya, ya Allah. Dikasih sama Allah. Tapi diancam, awas. Kalau sampai macem-macem, saya hukum kamu. Sama kayak gini istijrot, contoh istijrot nih. Ada anak kamu datang pulang ke rumah, pulang sekolah, tahu-tahu Pak minta uang 1 juta. Bingung kamu, ngimpi apa lu nak minta uang 1 juta? Pokoknya 1 juta. Banting tulang dia ngerual, kaca dipecahin. Kalau enggak saya hancurin sepeda. Pokoknya 1 juta. Bapaknya enggak kuat. Sini. Ini 1 juta, tapi awas. Kalau dipakai macem-macem, gua gebokin lo. Namanya apa itu? Istijrot. Dikasih tapi diancam. Makanya wali-wali itu kalau doa, ya Allah, Allahumma ba'idna minal mustadrojina nikmah. Ya Allah, jauhkan kami dari nikmat yang rupanya istijrot. Wali itu takut kalau dia dikasih istijrot. Kenapa? Istijrot itu asalnya doa. Asalnya apa? Doa. Kamu minta, ya Allah, saya sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau sembuh saya mau ibadah, mau sholat. Dikasih, nggak sembuh. Awas, kamu ingkar janji, saya ancam. Maka banyak orang sehat dituntut sama Allah. Kenapa? Dia yang minta sehat. Dan dia berjanji kalau sehat akan, tapi bohong, maka sehatnya dituntut sama Allah. Ya Allah, beri rezeki yang luas ya Allah. Kalau punya rezeki saya akan beramal, akan dikasih. Lupa. Namanya apa? Istijrot. Jadi istijrot itu dari Allah dikasih, tapi disertai ancaman. Yang ke-5, sihir. Apa hal yang luar biasa juga, tapi terjadinya pada orang fasik. Seperti apa? Pesulap itu, pesulap merah, kamu tahu? Ada pesulap. Seorang pesulap pakai warna, ada merah, ada hijau, ada. Zaman Nabi Musa, tali dilempar jadi apa? Ular. Namanya apa? Sihir. Dan sihir itu bisa dipelajari. Ada sekolahan sihir, ada nggak? Ada. Kalau sekolahan mukjizat ada. Sekolah karomah ada. Ada. Nah, sihir itu bisa dipelajari. Nah, dulu para nabi ketika ngeluarin mukjizat difitnah oleh para dukun-dukun, ini sihir, bukan mukjizat. Terus Allah mendatangkan malaikat untuk mengajarkan sihir. Orang Islam diajarin sihir oleh malaikat. Untuk apa? Agar bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Kalau yang begini nih, yang bisa kamu pelajari namanya sihir. Yang begini namanya mukjizat. Yang ke-6 namanya ihanah. Apa ihanah itu? Direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Apa contohnya? Istijrot. Kalau istijrot kita minta dikasih tapi diancam.
Kalau ihana minta dikasih kebalikannya. Minta sehat malah sakit. Minta kuat malah lemes. Makanya orang-orang yang dikasih ihana ini udah orang-orang rendah sekali. Di antaranya siapa? Orang kafir yang miskin. Udah kafir melarat, itu direndahkan oleh Allah. Orang kafir itu harusnya apa? Kaya. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara untuk orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang. Itu orang kafir itu harusnya rumahnya emas, pakaiannya sutra, mobilnya yang keren, harusnya begitu. Kenapa? Karena dia dapat nikmat cuman di akhirat. Kok ada orang kafir di dunia melarat? Makanya dulu zamannya Sayyidina Hasan ada orang kafir jual minyak keliling kampung. Begitu lihat Sayyidina Hasan lewat, Sayyidina Hasan itu orangnya selalu perlente, bersih, baju licin kayak disetrika, ada tekukannya sini, rapih, jalan, wangi. Begitu papasan sama Sayyidina Hasan, orang kafir yang ngomong, Hasan, kakek kamu pembohong. Berhenti Sayyidina Hasan. Apa bukti kakek saya bohong? Kakek kamu ngomong dunia ini surga bagi orang kafir. Saya kafir, tapi saya taat begini katanya. Kemana-mana dorong air, jual minyak keliling. Kamu yang orang beriman, kaya, pakaian kamu bagus, wangi. Gimana kakek kamu ngomong? Apa kata Sayyidina Hasan? Yang saya pakai ini, nanti di akhirat pakaian terjelek. Coba. Ini pakaian yang nggak ada di sana, nanti nggak ada. Ini pakaian sampah di sana. Di dunia pakaian yang terbaik. Keadaan kamu seperti ini keadaan yang sangat baik dibandingkan di sana nanti. Coba. Begitu dengar itu, astagfirullah. Saya masuk Islam aja, langsung masuk Islam. Dakwahnya seorang yang ikhlas begitu. Jadi orang kafir yang kelihatannya di sini sudah kayak apa saja, susah-susahnya itu keadaan yang terbaik dibandingkan nanti di akhirat. Sama kayak Musailamah Al-Kadzab, diapakan? Ihanah, dihinakan oleh Allah. Minta sumurnya keluar, malah sampah yang keluar. Minta matanya sembuh, malah buta. Minta rambutnya tumbuh, malah rontok. Namanya apa? Ihana. Jadi kamu kalau melihat hal yang luar biasa, jangan buru-buru kagum. Wah, hebat, bisa. Nanti lihat dulu ini namanya apa? Karomah, istijrot, sihir. Jangan tahu-tahu, oh, hebat. Tertipu. Kamu ntar lihat limbat, makan paku. Wah, karomah nggak ada. Karomah begitu nggak ada. Orang nggak sholat nggak akan keluar karomahnya, nggak akan. Wali itu nggak ada ninggalin syariat. Kalau sudah bicara karomah mesti wali. Kalau wali mesti ibadah. Nggak ada wali nggak ibadah, nggak ada. Tapi ada Bib, wali. Saya lihat dia nggak pernah sholat. Emangnya mau ngomong sama lu kalau sholat? Wali bisa sholatnya di Mekah, sholatnya di mana, nggak usah pamitan sama ente. Jadi jangan suudzon. Kalau dia wali mesti sholat gitu. Nggak ada wali yang nggak sholat, nggak ada. Jadi kalau kamu lihat hal yang aneh-aneh, jangan buru-buru kagum. Kenali dulu ini apa, mukjizat, apa karomah,
apa maunah gitu. Kadang kita sering jadi dokter, kumpulkan keluarganya, udah nggak ada waktu lagi, ini kayak sudah tinggal nunggu mukjizat. Mukjizat dasmu, mukjizatnya siapa? Mukjizat, mukjizat dikira gak ada mukjizat, hanya di bawah para nabi. Setelah nabi nggak ada mukjizat, nggak ada. Ya, jadi kita tahu dalilnya nabi bersifat benar adalah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita paham, Allah buka hati kita, Allah kuatkan iman kita, Allah tancapkan di sanubari kita keimanan sampai nanti hari kematian kita. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.